Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami eh, mempresentasikan tugas ujian akhir semester ganjil dari kelompok kami yang terdiri dari Koirul Anam, Aristia Nugraha, saya sendiri Ilham Nur Rahman, dan Ahmad Fuad Ar-Rasyid. Kami mengambil tema dengan judul Pengaruh Literasi ICT terhadap pemahaman wajib pajak dan aktivasi korteks. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang kami mengambil penelitian ini, pemerintah Indonesia melalui DJP mulai mengimplementasikan aplikasi Cortex sebagai bagian dari inisiatif reformasi administrasi perpajakan di tahun 2025. Cortex dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan secara digital dan meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan pajak. Tantangan literasi ICT dalam adopsi Cortex. Meskipun Cortex menjanjikan kemudahan, data DJP menunjukkan bahwa tingkat aktivasi akun masih rendah. Per September tahun 2025, baru 65% wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun. Faktor utama penyebab rendahnya adopsi adalah kurangnya literasi ICT wajib pajak, yang membatasi kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan sistem ini. Tujuan penelitian kami, penelitian ini menganalisis pengaruh literasi ICT terhadap tingkat pemahaman wajib pajak dalam penggunaan Cortex, yang menjadi kunci keberhasilan aktivasi akun. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan edukasi digital untuk mendukung efektivitas reformasi perpajakan di Indonesia. Baik, saya Ahmad Fuad Ar-Rasyid. Di sini akan melanjutkan terkait dengan kajian teoritis penelitian. Oke, yang pertama yaitu konsep literasi ICT dalam konteks administrasi perpajakan. Nah, literasi ICT sendiri itu merupakan suatu kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai tujuan secara efektif. Nah, menurut UNESCO tahun 2023, dimensi literasi ICT itu ada empat. Yang pertama, yaitu kemampuan teknis, merupakan suatu keterampilan praktis dari seseorang dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital. Yang kedua, yaitu pemahaman keamanan informasi, merupakan suatu kesadaran dan kemampuan seseorang dalam melindungi data dan memahami fitur keamanan seperti kode otorisasi. Yang ketiga, yaitu kemampuan navigasi sistem, merupakan kecakapan seseorang dalam menelusuri dan berinteraksi dengan antarmuka secara sistem daring. Yang keempat, merupakan sikap positif terhadap teknologi, yaitu penerimaan dan kemauan seseorang untuk beradaptasi dengan penerapan teknologi dalam konteks administrasi publik. Kemudian konsep teori yang kedua yaitu terkait dengan digitalisasi administrasi perpajakan dan implementasi aplikasi konteks. Nah, aplikasi Cortex sendiri ini dirancang sebagai solusi digital yang mengintegrasikan semua proses administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi seperti registrasi, pelaporan, dan pengawasan pajak. Nah, tantangan dari adopsi ini sendiri yaitu tingkat literasi ICT dari wajib pajak sering menjadi penghambat dalam aktivasi akun maupun penggunaan aplikasi Cortex. Hal ini termasuk kurangnya pemahaman terhadap navigasi sistem dan pembaruan data. Nah, DJP memerlukan upaya edukasi untuk meningkatkan kesiapan digital, terutama bagi wajib pajak yang kurang memiliki kemampuan teknis atau akses yang memadai terhadap teknologi. Nah, menurut Besi et al. Tahun 2022, keberhasilan sistem perpajakan digital itu dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu kesiapan teknologi, kesiapan SDM, dan tingkat literasi digital. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh literasi ICT terhadap pemahaman dari wajib pajak. Nah, pemahaman wajib pajak merupakan prasyarat utama dalam keberhasilan implementasi aplikasi Cortex.
wajib pajak yang memiliki pemahaman konseptual lebih baik, itu biasanya cenderung akan lebih mudah dalam melakukan aktivasi akun Cortex. Nah, hal ini juga sejalan dengan model teori TAM oleh Davis tahun 1989, di mana literasi TIK mendukung persepsi kemudahan dan manfaat, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Nah, penelitian lain oleh Rahmawati tahun 2025 juga menunjukkan bahwa literasi digital itu memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan pajak melalui tingkat pemahaman terhadap sistem digital. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini menguji model hubungan kausal dengan pemahaman wajib pajak terhadap aplikasi Cortex sebagai variabel mediasi antara literasi ICT dan tingkat aktivasi akun Cortex. Nah, sehingga eh, dirumuskan tiga hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu literasi ICT berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman wajib pajak terkait penggunaan aplikasi Cortex. Kemudian hipotesis yang kedua, pemahaman wajib pajak terhadap aplikasi Cortex berpengaruh positif terhadap tingkat aktivasi akun Cortex. Hipotesis yang ketiga, literasi ICT berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat aktivasi akun Cortex melalui tingkat pemahaman wajib pajak sebagai variabel mediasi. Nah, pembaruan penelitian kami eh, sangat signifikan karena dilakukan pada fase kritis awal implementasi aplikasi Cortex. Nah, yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian kami yang pertama berfokus pada aplikasi Cortex, sehingga penelitian ini merupakan penelitian awal yang secara spesifik menguji tingkat literasi ICT terhadap pemahaman wajib pajak dalam konteks aplikasi Cortex. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang biasanya berfokus pada e-filing, e-billing, maupun ISPT. Kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa pemahaman wajib pajak, di mana pemahaman wajib pajak ini merupakan variabel mediasi kunci yang berfungsi sebagai aspek kognitif jembatan antara literasi ICT dan perilaku kepatuhan atau tingkat aktivasi akun dari Cortex. Hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas mengukur tingkat kepatuhan sebagai variabel akhir. Kemudian, penelitian ini juga menyediakan data empiris primer yang relevan dan sesuai dengan momentum krusial reformasi perpajakan digital di tahun 2025. Baik, berikutnya masuk ke metode penelitian. Yang pertama, untuk jenis penelitian, kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif, deskriptif, verifikatif. Kuantitatif karena data dikumpulkan dalam bentuk angka melalui kuesioner. Kemudian, untuk deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi variabel penelitian sebagaimana adanya. Kemudian untuk verifikatif bertujuan menguji kebenaran hipotesis hubungan antar variabel. Kemudian untuk desain penelitian kami menggunakan desain explanatory research yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kemudian untuk lokasi penelitian kami memilih lokasi di KPP Pratama Kudus dengan jumlah sampel sebanyak 50 wajib pajak. Untuk teknik sampling kami menggunakan teknik purposive sampling yang artinya pemilihan responden berdasarkan dengan kriteria tertentu. Misalnya, mereka yang memiliki NPWP. Nah, berikutnya, mereka yang pernah mengakses akun DJP online atau pernah mengakses aplikasi Cortex. Kemudian untuk variabel penelitian
ada tiga. Yang pertama, literasi ICT, wajib pajak sebagai variabel X. Yang kedua, pemahaman wajib pajak sebagai variabel Y. Dan yang ketiga, hasil yang diinginkan atau aktivasi akun Cortex sebagai variabel Z. Kemudian untuk teknik analisis ada tiga. Yang pertama, analisis deskriptif yang digunakan untuk melihat gambaran data. Yang kedua, korelasi dan regresi linear yang digunakan untuk menguji hubungan langsung antar variabel. Dan yang ketiga, path analysis atau analisis jalur yang digunakan untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Baik, berikutnya untuk jenis dan sumber data terdapat dua data. Yang pertama data primer. Untuk data primer kami melakukan observasi langsung proses aktivasi akun Cortex di KPP Pratama Kudus. Yang kedua, kami melakukan wawancara terbatas dengan petugas helpdesk untuk mengidentifikasi kendala umum wajib pajak. Berikutnya untuk data sekunder, kami menggunakan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai implementasi aplikasi Cortex. Kami juga menggunakan data tingkat aktivasi akun Cortex dan dokumentasi teknis dan publikasi penelitian terdahulu terkait literasi ICT dan administrasi perpajakan digital. Saya Ari Setianugraha akan melanjutkan presentasi terkait hasil dan pembahasan. Hasil analisis deskriptif penelitian, di mana variabel literasi ICT sebagai variabel independen dengan jumlah sampel sebanyak 50 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,94, di mana standar deviasinya adalah sebesar 0,73, nilai minimumnya adalah 2, dan nilai maksimumnya adalah 5. Untuk variabel pemahaman wajib pajak yang merupakan variabel mediasi dengan jumlah sampel sebanyak 50 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,58, di mana standar deviasinya adalah sebesar 0,67, nilai minimumnya adalah sebesar 2, dan nilai maksimumnya adalah sebesar 5. Untuk variabel aktivasi akun Cortex yang merupakan variabel dependen dengan jumlah sampel sebanyak 50 dan nilai rata-rata sebesar 3,88 memiliki standar deviasi sebesar 0,74, nilai minimumnya adalah 2 dan nilai maksimumnya adalah 5. Rata-rata ketiga variabel berada di atas nilai tengah skala, yaitu 3,0, yang menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak memiliki tingkat literasi ICT, pemahaman, dan skor aktivasi yang cenderung tinggi atau baik. Literasi ICT dengan rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,94 mengindikasikan bahwa wajib pajak memiliki kemampuan teknis dasar dalam menggunakan teknologi digital yang memadai. Pemahaman wajib pajak yang memiliki rata-rata terendah yaitu sebesar 3,58. Walaupun masih dalam kategori baik, adanya selisih dari literasi ICT menunjukkan kesenjangan antara kemampuan teknis wajib pajak dan penggunaan konseptual mereka terhadap alur dan fitur-fitur baru aplikasi Cortex. Aktivasi akun Cortex yang memiliki nilai rata-rata skor aktivasi sebesar 3,88 berada di antara literasi ICT dan tingkat pemahaman. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang memadai berkontribusi langsung pada keberhasilan penyelesaian proses aktivasi akun. Analisis korelasi dan regresi linear mendukung bahwa literasi ICT memiliki hubungan positif langsung yang kuat terhadap aktivasi akun Cortex dengan koefisien hubungan sebesar 0,644. Semakin tinggi literasi ICT, semakin besar peluang aktivasi akun oleh wajib pajak. Literasi ICT memiliki hubungan positif yang sedang terhadap pemahaman wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,458. Semakin tinggi literasi ICT, maka pemahaman wajib pajak ikut meningkat. Pemahaman wajib pajak memiliki hubungan positif yang cukup kuat terhadap aktivasi Cortex dengan koefisien sebesar 0,582. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak, maka semakin besar peluang wajib pajak mengaktifkan Cortex. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa literasi ICT berperan penting baik secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan aktivasi akun Cortex. Pemahaman wajib pajak terbukti menjadi mediator yang memperkuat hubungan tersebut, di mana semakin tinggi literasi ICT dan semakin baik pemahaman wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menggunakan dan mengaktifkan akun Cortex.
Hasil analisis kualitatif pendukung terdapat tiga kegiatan yang dilakukan yaitu melalui observasi di helpdesk KPP, wawancara petugas helpdesk, dan wawancara wajib pajak. Observasi langsung di KPP Pertama Kudus mengungkapkan kendala awal, seperti kesulitan navigasi sistem, verifikasi kode keamanan, dan penggunaan fitur email. Hal ini mengonfirmasi pentingnya literasi ICT dalam proses aktivasi Kortek. Wawancara dengan petugas helpdesk juga menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat literasi ICT rendah cenderung membutuhkan waktu lebih lama dalam proses aktivasi. Fitur-fitur seperti pemutahiran data pribadi dan pembuatan kode otorisasi menjadi tantangan utama. Masukan subjektif dari wajib pajak menyatakan bahwa kekhawatiran mereka dalam menghadapi kemungkinan kesalahan input yang memperkuat pentingnya peningkatan edukasi untuk memperbaiki pemahaman terhadap sistem Cortex. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian yang kami ambil, yang pertama, literasi ICT menjadi fondasi kognitif utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi ICT wajib pajak secara langsung mempengaruhi pemahaman mereka terhadap aplikasi Cortex, yang pada akhirnya memperkuat tingkat keberhasilan aktivasi akun. Yang kedua, pemahaman wajib pajak sebagai mediator. Pemahaman yang baik terhadap fitur dan mekanisme Cortex memediasi hubungan antara literasi ICT dengan tingkat aktivasi akun, membuktikan pentingnya edukasi yang terarah untuk mendukung adaptasi digital. Yang ketiga, kompleksitas sistem menjadi kendala. Keberhasilan aktivitas akun tidak hanya memerlukan literasi ICT yang madai, tapi juga pemahaman mendalam terkait navigasi aplikasi dan keamanan data yang sering kali kurang dipahami oleh sebagian wajib pajak. Yang keempat, tantangan awal implementasi. Meskipun tingkat literasi ICT wajib pajak secara umum berada pada kategori baik, perbedaan kapasitas individu menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi untuk mendukung suksesnya digitalisasi perpajakan. Yang kelima, relevansi edukasi berbasis teknologi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis teknologi dalam program edukasi DJP untuk menjembatani kesenjangan literasi digital dan meningkatkan pemahaman sistem. Rekomendasi dari kelompok kami untuk DJP perlu melakukan perluasan program edukasi publik berbasis teknologi, termasuk tutorial video dan modul interaktif untuk meningkatkan literasi ICT. Penambahan kanal pendukung digital seperti chatbot dan live chat dapat membantu mengatasi kendala teknis yang sering dihadapi wajib pajak. Kemudian untuk KPP, penyediaan pendampingan khusus bagi wajib pajak berliterasi rendah seperti Digital Assistant Corner di setiap kantor pelayanan pajak. Layanan ini dapat mempercepat proses adaptasi individu terhadap sistem digital baru. Kemudian untuk wajib pajak sendiri, peningkatan kemampuan literasi ICT melalui pelatihan mandiri dan partisipasi dalam program sosialisasi DJP. Kesadaran akan pentingnya keamanan data pribadi dan navigasi aplikasi digital juga harus ditingkatkan untuk memastikan proses perpajakan berjalan lebih mandiri dan efisien. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.